Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasikum wa nasihat bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah. Manusia itu tanpa tauhid saja itu sudah mulia. Jadi makhluknya Allah yang namanya manusia ditaruh di dunia supaya manusia itu bisa mengelola dunia itu dengan sebaik-baiknya. Itu saja sudah dianggap sebagai makhluk yang paling mulia di antara sekian banyak makhluk yang lain. Kalau binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda langit, benda-benda bumi dan sebagainya, itu tidak ditugasi untuk mengelola dunia. Kalau malaikat juga enggak, sudah didesain oleh Allah bahwa malaikat itu adalah makhluknya Allah yang selalu tunduk kepadanya. Tapi kalau manusia itu enggak, tanpa ada keimanan kepada Allah saja, manusianya saja itu sudah mulia. Kalau mau naik tingkat menjadi orang yang sangat amat dimuliakan, bahkan digadang-gadang masuk surga, bahkan digadang-gadang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa, maka pakai tauhid. Nah, di situ loh bedanya manusia itu dengan makhluk-makhluk Allah yang lain itu. Dan naudzubillah min dzalik, kalau enggak pakai tauhid, hidup semau gue seenaknya saja, mohon maaf, itu direndah-rendahkan sama Allah. Coba jenengan yang sering baca Quran itu, ada nggak di Quran manusia itu dibinatang-binatang sama Allah? Oh, enggak pernah baca Quran ya. Ada. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti apa? Binatang. Tapi sesama manusia tidak boleh saling membinatangkan. Tapi kalau menerangkan ayat itu, orang gini, nah begitu loh, itu boleh, itu seperti binatang. Maka di dalam kitab salah satu usul atau usul salasa itu ada keterangan begini: Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita dan tidak memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Coba itu Pak ya. Orang sedunia sekian banyaknya itu sudah diberi fasilitas oleh Allah. Allahu khalaqana wa razaqana. Allah itu yang menciptakan kita dan memberi kepada kita. Rezeki itu pemberian. Fasilitas duniawi ini kan juga pemberian, yang dimakan, yang dilihat, yang didengar, ya, yang dirasa, O2 tanpa beli dan sebagainya. Walam yatrukna hamalan, dan Allah itu tidak meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah itu mengutus rasul untuk kepentingan manusia. Nah begitu. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaati Rasul, orang itu digadang-gadang masuk surga.
Wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang mendurhakai Rasul, orang itu masuk neraka. Itu bukan Pak Kiai, bukan Pak Ustadz yang meneraka-nerakakan itu. Terserah Allah. Itu makhluknya Allah sendiri, diberi rezeki sendiri, diberi sehat sendiri, besok dimatikan sendiri, terserah. Mau dinerakakan, mau dijahanamkan, mau digadang-gadang tanpa hisab masuk surga, ya urusannya Allah. Oleh karena itu tugas kita di dunia apa? Ya itu tadi, mentauhidkan Allah supaya naik kelas tinggi-tingginya itu. Sekarang dibalik. Nah, itu orang bertauhid tadi ya. Kalau orang tidak bertauhid, orang durhaka sama Allah. Dalam durhaka itu dalam arti mensekutukan Allah. Dalam bahasa kita itu syirik. Itu dinaikkan kelasnya apa direndah-rendahkan sama Allah? Cuma saya nggak pakai tanya. Kita ingin dimulia-muliakan apa direndah-rendahkan? Tanpa ditanya sudah jelas pilihannya. Apa Pak? Ingin diapakan? Dinaik-naikkan derajatnya. Betul Pak ya? Marotibul a'la, tingkatan orang yang paling tinggi. Cuman, nah itu cumannya itu kadang-kadang manusia itu lupa. Itu lupa. Maka yang akan dibahas pada pagi hari ini, mestinya harinya Ahad, tapi kan tidak masalah ya. Emangnya masalah buat lu? Ya. Apa yang dibahas? Mathalu man yad'u ghairallah. Itu Pak. Bagaimana sih perumpamaan orang yang syirik kepada Allah itu? Nah, ini bahan buat panjenengan, buat saya Pak, terutama saya mewakili panjenengan membacakan isinya kitab ini. Bagaimana kedudukan mathalu man yad'u ghairallah tadi, perumpamaan orang yang memohon pada selain dari Allah. Sebagaimana pola kitab ini di dalam memberi penjelasan kepada pembacanya dan pendengarnya. Jangan kan tidak membaca, pendengarkan. Mendengarkan masuk dari telinga yang kanan, terus masuk di sini tidak keluar-keluar gitu maksudnya ya. Itu pakai surat Al-Hajj 73. Mudah-mudahan tidak salah menyebut saya. Surat apa tadi Pak? Jadi dimulai pikirannya dari situ. Ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas itu yang dipanggil siapa Pak? Manusia. Loh begitu loh kasih sayangnya Allah itu Pak. Itu kadang-kadang Al-Hajj 73. Kadang-kadang manusia itu nggak paham, tidak mengerti ya, karena memang mungkin tidak olah-alik Quran ya. Tapi sekarang itu banyak sekali, itu buka YouTube kan banyak sekali itu. Ngaji di situ. Ya ayyuhan nasu duriba mathalum fastami'u lah. Ini titik tekannya sangat ini sangat ibarat di garis bawah itu garisnya tebal sekali Pak. Coba jangan dengarkan terjemahannya. Ada yang membantu menerjemahkan Pak? Ya, monggo. Wahai manusia. Ya, manusia. Ini kan lintas etnis, lintas agama, lintas keyakinan, kepercayaan apa saja masuk di dalamnya. Profesi apa saja. Yang berbintang maupun yang tidak. Jangan ini berbintang apa enggak ya? Ya. Bintang 1, bintang 2, bintang 3 ya. Wahai sekalian manusia, monggo Pak. Suatu perumpamaan telah dibuat, maka simaklah. Ini masih sopan Pak terjemahnya, simaklah. Kalau tidak salah Departemen Agama itu dengarkanlah, gitu loh. Ini benar Pak. Fastami'ulah itu makna bahasanya dengarkanlah. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan buat kalian manusia, dengarkanlah. Oh gitu Pak. Ya. Ini jangan tanpa diperintah kan sudah mendengarkan Pak ya. Apalagi diperintah. Apa yang harus didengarkan oleh Allah? Monggo.
oleh manusia. Monggo terus. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-sekali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Ya. Innalladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang kamu sembah, kamu mintai, kamu harapkan selain dari Allah. Saya tanya, selain dari Allah itu bisa nabi, Pak? Bisa wali? Bisa sahabat? Maka dalam konsep tauhid tidak diperkenankan minta tolong kepada nabi, kepada wali, kepada malaikat, kepada siapapun, tidak boleh. Tapi saya pernah disalahfahami orang, cuma nggak saya ceritakan di sini. Mungkin bulan yang lalu sudah saya ceritakan. Khawatirnya kalau saya ceritakan saya main kondo-kondo orang nanti. Loh iya, saya diceritain. Habis khutbah Jumat ditegur. Karena di khutbah Jumat saya sebutkan bahwa orang tidak boleh memohon meminta kepada Allah selain daripada Allah. Yang saya tunjuk Nabi, tidak boleh minta sama Nabi karena Nabi sudah wafat. Menyalahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, satu, saya terangkan di khutbah itu. Yang kedua, menyalahi hadisnya Nabi sendiri, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu di Arba'in Nawawi hadis itu. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kata Imam Nawawi dan Imam Haytami, idza talabtal i'anata ala amrin min umuri dunya wal akhirah wasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan baik itu urusan dunia akhirat, minta sama Allah. Nah, begitu. Ya. Menyalahi pidatonya Abu Bakar ketika Rasulullah wafat. Beberapa jam setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar memberikan pidato di depan para sahabat, karena sahabat sepertinya tanda petik tidak percaya kalau nabinya mati, meninggal. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah wafat, kata Abu Bakar. Wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup selamanya, tidak akan wafat. Itu saya uraikan di khutbah cuma 17 menit. Begitu saya selesai salat, kemudian ada yang negur saya, karena di dalam keterangan khutbah saya tadi saya menyebutkan ada lafal di masyarakat itu yang sering diucapkan, orang itu minta pertolongan kepada Nabi, bukan kepada Allah. Mau tahu lafalnya? Enggak, yang enggak apa-apa. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh Pak? Ada Pak di masyarakat? Ada. Saya punya kitabnya dan saya punya buku, dan rumusan itu di dalam buku-buku kecil dijual bebas di toko-toko buku itu. Tapi mohon izin saya menerangkan sesuatu yang menurut saya yakini benar. Boleh Pak ya? Ya harus. Sesuatu yang tidak diyakini benar kok diterangkan. Nah, saya yakin benar ya saya terangkan. Dalilnya itu tadi. Begitu saya selesai sholat, Ustaz saya keberatan tadi, Ustaz pakai tafsir apa? Saya jawab, semua tafsir yang saya ketahui menerangkan Rasulullah sudah wafat dan tidak berhak untuk dimintai pertolongan, bukan alamatnya ke Nabi. Kalau antum berkeyakinan Rasulullah masih bisa kemana-mana, hari gini masih dimintai pertolongan, tidak akan ketemu dengan pemikiran tauhid. Boleh Pak ya bilang gitu ya? Oh, gak ada yang larang Pak ya, boleh. Itu wes, tidak ada titik temunya.
Akhirnya sama takmirnya saya disuruh pulang, bapak itu tadi disuruh pulang. Artinya dipisah gitu. Tapi lama-lama saya ngerti, katanya itu tadi Ustadz. Oh memang betul tadi, kalau begitu sesama biskota tidak boleh saling. Iya Pak, tidak akan ketemu, sudut pandangannya berbeda. Saya pakai Quran, pakai ini ya wes, nampak situ saya lanjut. Mengapa saya larikan ke situ tadi? Karena ayat ini yang diperintahkan oleh Allah manusia supaya perhatian tadi. Sesungguhnya yang kamu minta, innalladzina tad'una min dunillah, selain dari Allah. Lalu saya sebutkan paling ngetop, orang paling ngetop, Nabi itu sesuatu selain dari Allah. La yakhluqu dzubaban, tidak bisa menciptakan seekor lalat. Walau istama'u lahu, walaupun bersekutu dengan ini, dengan para sahabat dan sebagainya, bisa. Inilah orang Islam itu Pak, menciptakan dalam arti apa? Nihil menjadi wujud. Itu cuma Allah. Manusia itu merubah-rubah bentuk aja, bentuk ini dirubah jadi ini, bentuk ini jadi ini. Tapi dari sama sekali tidak ada menjadi ada, itu cuma Allah. Ini bukan ilmu saya, tapi mudah-mudahan saya tidak salah. Ini kertas ya Pak, tisu. Kalau ini dibakar kemudian diremet-remet sekecil-kecilnya sampai tidak bisa dilihat dengan kasat mata, lalu ditebarkan di mana-mana, saya tanya, hakikatnya tisunya tadi masih ada? Apa hilang sama sekali dari peredaran dunia? Masih ada. Lalu kemana bendanya tadi? Bersenyawa dengan benda-benda yang lain. Betul Pak ya? Yang menghilangkan dari dunia dalam arti nihil itu cuma Allah saja, yang lain tidak bisa. Sebaliknya, yang memwujudkan dari sesuatu yang tidak ada itu cuma Allah. Di situ loh orang Islam itu. Makanya ada teori mestinya adik-adik kita itu diberi pelajaran Quran dulu, baru dikasih fisika, kimia, biologi, sosiologi, antropologi, tata negara, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Landasannya dulu dikuatkan. Saya pernah ngomong, andai kata saya jadi Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi dan Menteri itu jadi saya, dan itu tidak mungkin. Maka tak konsep pendidikan agama, pendidikan itu secara nasional dimulai dari pemahamannya tentang Quran. Mengapa kok begitu? Karena Quran itu bukan buku ilmiah, tapi di atas Al-Quran bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Betul Pak? Ya wis, enggak apa-apa, enggak paham ya wis. Quran itu bukan buku ilmiah, tapi di atas Quran bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Betul Pak ya? Nah, tidak akan orang itu bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dari nihil menjadi wujud. Sebaliknya, dari wujud ini kemudian dihilangkan sama sekali menjadi nihil, tidak ada, itu tidak bisa kalau cuma Allah. Maka orang mati yang sudah ratusan tahun mau dihidupkan lagi sesuatu yang gampang. Makanya ketika Rasulullah ditanya, mayyuhyil idzama wa hiya rumim, Muhammad, ini orang kafir dengan gagahnya itu bawa tulang belulangnya orang dibawa ke Nabi itu Pak ya, saking menghinanya Nabi saat itu. Coba ini loh, gini masih apa yang menghidupkan lagi itu? Apa jawabannya Nabi Pak? Jangan tidak Nabi, makanya nggak bisa jawabnya. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Jawaban Muhammad, kata Allah. Lah yang menghidupkan itu yang pertama kali menciptakan dari nggak ada menjadi ada. Itu dong, sekarang barangnya sudah ada kok. Kalau pakai bahasa populer tinggal renovasi aja. Nah begitu. Wallahu a'lam. Cuman ini pembahasannya bukan apa namanya, orang yang menyembah selain daripada Allah itu salah, tapi ini direndah-rendahkan. Bukan lalatnya itu yang utama. Berikutnya ini yang penting Pak. Wa iyaslubhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'fat talib wal matlub. Apa Pak? Monggo. Jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, Terus mereka pun tidak akan dapat
merebutnya kembali dari lalat itu. Saya tanya ibu-ibu, nanti habis ini ada sarapan nggak? Oh, ada. Enggak, bukan sarapannya yang penting ya. Andai kata orang itu menyiapkan makanan lalu nggak ditutupi, lalu dihinggapi lalat hanya sepersekian detik. Bagi orang yang punya ilmu, ada nggak yang dibawa oleh lalat, Pak? Ada. Bisa dilihat? Tapi ada nggak? Tak tanya, manusia bisa ngambil lagi? Yang dibawa lalat tadi loh, sampai diberi contoh begitu. Sesungguhnya sesuatu yang andai kata lalat itu mengambil sesuatu dari milikmu, makanan, minuman, benda atau apa saja, lalu dibawa terbang, kami itu nggak bisa ngambil kembali. Itu kira-kira pakai cara Jawa, ungkaro laler raya, Pak. Loh, Allah itu memberi bahasa bervariasi, Pak, macam-macam. Nanti saya tunjukkan yang kedua, bahasa yang ketiga, yang kedua dan yang ketiga. Ini kan yang pertama. Yang pertama, perumpamaan dari orang yang memohon meminta kepada selain Allah, itu kata Allah tadi tidak bisa menciptakan apa-apa, bahkan seekor lalat sekalipun. Andai kata lalat itu mengambil sesuatu dari milik kita, maka kita juga tidak bisa mengambil kembali, saking lemahnya. Jadi wong Jawa ambek laler raya apa? Kalah. Terakhir, monggo. Terakhir ayatnya maksudnya, bukan terakhir pengajiannya. Sama-sama lemah, ya. Yang menyembah dan yang disembah. Iya, dha'ufat talib wal matlub. Yang memohon kepada selain Allah juga keliru, salah, lemah, tidak punya kekuatan. Yang dimintai juga enggak. Maka dalam konsep tauhid, mohon maaf, itu tidak ada rumusan minta kepada selain dari Allah. Tapi kalau minta selain Allah kepada sesuatu yang manusia itu mampu dan manusia itu masih hidup di dunia, boleh apa tidak? Mas, tolong ambilkan kursi. Oh, jangan minta saya, Pak, minta saja sama Allah. Tidak begitu. Itu kan sesuatu yang manusia itu mampu, yaqdiru 'alaiha. Manusia mampu untuk menghadirkan yang diminta tadi. Ini sesuatu yang manusia tidak mampu dan diprediksi ada apa nanti. Apalagi sesuatu yang diminta tadi, orang tadi yang diminta, mohon maaf, orangnya sudah apa? Wafat. Gitu loh maksudnya. Maka tidak ada konsepnya di dalam tauhid itu minta sama nabi, minta sama wali, minta sama syekh, minta itu tidak ada. Hanya Allah saja. Saya sering kali, ya bukan mendebat ya, menerangkan. Lah kalau minta sama selain daripada Allah itu diperbolehkan. Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dikemanakan? Ngerti maksudnya, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba tak cek dengan itu ya. Bukan dites tapi dicek. Ayat itu mestinya bacaannya bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mestinya gimana? Mestinya. Atau sebelumnya? Begini pertanyaannya. Sudah diterangkan apa belum gitu aja? Halo? Lebih baik sudah tapi lupa gitu ya. Ayat itu, Pak, mestinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Bukan saya menyalahkan Quran, enggak. Itu ahli bahasa Arab yang bilang gitu. Susunan bahasa Arab itu, mohon maaf kalau yang tidak akrab bahasa Arab, susunannya mulai dari fi'il, fa'il dan maf'ul bi. Maf'ul bi itu objek posisinya paling belakang. Lah iyyaka itu mestinya di belakang menurut bahasa. Mudah-mudahan besok anak cucu kita ada yang mahir bahasa Arab ya. Sehingga mestinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, fi'il fa'il dan maf'ul bi. Tapi oleh Allah iyyaka ditaruh depan. Sehingga panjenengan bacanya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Makanya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan apa? Hanya kepadamu.
kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Lah kalau sudah mintanya pertolongan hanya sama Allah, ya jangan yang lain-lain dong. Nah, begitu tuh. Wes, tak lanjut Pak. Kan ini rotok lama, enggak apa-apa Pak ya. Loh sebenarnya kalau jenengan pulang ya nggak ada yang larang. Ya. Yukhatibu Allahu an-nasa jami'an ay yastami'u li hadzal mathal al-'azim qailan lahum. Pak, keterangannya Pak ya. Mudah-mudahan saya tidak salah membacanya karena ada kaidahnya Pak. Andai kata ini salah, jenengan bisa membetulkan Pak. Yang tak baca tadi loh. Ya nggak apa-apa wis. Allah Subhanahu wa taala memberi nasihat kepada semua manusia untuk mendengarkan ini al-mathalul 'azim, perumpamaan yang sangat besar buat manusia. Inna haula'il awliya was-sholihin, sesungguhnya para wali dan orang-orang soleh, wa ghairihimul ladzina tad'unahum inda syada'idi, dan selain daripada wali dan orang-orang soleh, bahkan menurut saya termasuk nabi sekalipun, yang mereka mintai inda syada'idi liyusaidukum, untuk dimintai pertolongan ketika mereka dalam keadaan susah, untuk membantu mereka, la yastati'una ay yaf'alu dzalika, tidak bisa Mas. Makanya jangan minta itu. Saya tak potong dulu. Dengan pengertian seperti begini, berarti kalau orang mendatangi kuburan bermaksud ziarah kubur, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Minta kepada mereka apa mendoakan kepada mereka? Nah itu Pak. Kalau tidak percaya omongan saya, nanti tanyakan ustadz yang lain. Makanya saya paling enak ngajinya harus pakai kitab, bukan ceramah umum. Enggak, ada dasarnya. Ibarat hadis itu ada sanadnya, dilacak dari mana, dari mana, dari mana. Jangan salah paham, loh berarti tidak boleh. Bukan begitu. Boleh ziarah kubur, tapi bukan minta kepada mereka. Kalau pamitan kepada mereka Pak, yang sudah wafat-wafat itu boleh apa tidak? Pamitan gimana maksudnya? Orang mau mantu ya, lalu mbahnya itu sudah dipundhut, sudah wafat 2 tahun yang lalu. Nah sekarang mau mantu cucunya mau jadi manten, lalu dipamitkan ke mbahnya di kuburan, boleh apa tidak? Ada apa tidak? Pengalaman apa tidak? Loh saya pernah ditanya orang, ya untungnya bapak tadi yang saya hormati, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, yang tanya tadi Pak ya, sudah lama itu. Ustaz saya mau mantu. Alhamdulillah, barakallahu laka wa baraka alaika. Pamitan sama mbahnya boleh Pak? Boleh Pak. Di mana rumahnya Mbak? Mbahnya itu sudah wafat. Nah ini mau loh ini serius Pak, temenan. Anak saya mau tak pamitkan ke mbahnya supaya nanti mbahnya enggak tak guyani. Lah nanti kalau mbahnya jawab menurut kehendaknya Allah gimana? Kapan? Lalu saya terangkan, tidak boleh Pak. Wajibannya yang masih hidup, panjenengan dan keluarga selalu mendoakan keluarganya yang jadi pundut. Betul Pak ya? Ya. Ini loh Pak, enaknya orang bersilaturahim dalam satu komunitas jamaah masjid itu ya. Saya sering mengenang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah wafat di mana-mana. Pas ngaji didoakan, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, mengampuni segala. Tapi kalau mohon maaf, kalau tidak muncul sama sekali, tidak silaturahim, tidak jamaah, bagaimana bisa dikenal orang? Ngerti maksud saya Pak? Ini memotivasi Pak, bukan ngilok nonda. Semua terserah padamu. Balhum ajizuna ay yakhluqu syai'an minal makhluqati kadzubab. Bahkan mereka itu lemah, tidak bisa menciptakan itu tadi ya. Dha'ufa talib wal mad'u wa hadza dalilun ala dha'fihim. Itu buktinya bahwa mereka yang dimintai dan yang minta itu lemah. Siapapun itu yang bisa diterangkan itu tadi
Ya, fa kaifa tad'unahum min dunillah, bagaimana mereka itu minta kepada selain dari Allah, tidak pada tempatnya. Oh, kalau begitu orang yang meminta kepada selain Allah, atau dalam bahasa yang lain orang itu syirik direndah-rendahkan. Rendahnya bagaimana? Ya itu tadi menurut bahasa kita. Kalau sampai ada benda, barang atau apa, bagian yang terkecil yang tidak bisa dilihat oleh mata dibawa oleh lalat, maka orang itu tidak bisa apa? Mengambil kembali. Satu ya. Ustaz, kalau begitu tauhid itu penting supaya itu orang ngerti tauhid dan menjauhkan diri dari syirik. Jawabannya ya. Itu dalil yang pertama. Kemudian yang kedua ya, itu pakai surat Ar-Ra'd ayat 14. Ini gambarannya begini Bu, surat Ar-Ra'd ayat 14. Kalau pakai akal sehat ya, orang mau mengambil air, airnya kedalamannya 1 meter, tangannya tidak menjangkau air, pakai apa mestinya orang itu? Saya ulangi, loh, begini loh dibahas sama Allah itu ya. Saya ulangi, surat Ar-Ra'd ayat berapa tadi? Ya, 14. Ayat ini memberi penjelasan kepada orang-orang yang suka minta kepada selain Allah tadi ya, direndah-rendahkan orang itu, dilemah-lemahkan, lalu diberi contoh. Contohnya seperti apa? Gini loh Mas, ibaratnya ini ada sumur, kedalaman airnya itu 2 meter, tanganmu itu nggak menjangkau. Mestinya pakai apa? Pakai timba boleh Pak? Pakai cibuk boleh, kemungkinan cibuknya panjang itu Pak ya. Boleh nggak? Boleh. Itu pakai akal sehat apa pakai gimana itu? Kalau pakai gitu, pakai akal kan? Ini loh Quran itu loh, dari arsnya Allah itu sampai disebutkan itu. Itu orang yang minta selain Allah itu diibaratkan airnya 2 meter tadi, tangannya cuma gini tak, air gitu loh. Itu sindiran yang paling rendah. Lu akalmu itu di mana? Oh sudah kelihatan airnya nggak bisa dijangkau pakai tangan kok, tangannya diginikan tok, air. Coba Pak, Allah itu di arsnya itu ngurusi begitu. Saking pentingnya bahasa orang supaya menyembah Allah satu-satunya, tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Itu perumpamaannya macam-macam. Apa terjemahnya Pak? Monggo. Hanya bagi Allah seruan yang hak. Nggih. Sesembahan yang mereka seru selain Dia nggih, tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Ya, ini bahasanya sama. Lahu da'watul haq. Hanya Allah yang punya hak untuk disembah satu-satunya. Begitu. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum. Bahwa selain daripada Allah yang mereka mintai tidak bisa mengabulkan permintaan itu. Tidak bisanya seperti apa? Monggo, sampai diberi penjelasan begitu. Seperti kecuali seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Terus? Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Coba, inilah. Itu sebenarnya tanpa diberi surat Ar-Ra'd itu orang sudah paham. Ya nggak bisa Mas, itu loh 2 meter sampean kok cuma gini-gini tok aja itu loh. Tanpa ada surat Ar-Ra'd itu ayat berapa tadi? 14. Orang itu sudah ngerti. Nggak bisa ya pakai apalah timbo atau apa gitu loh Pak itu. Jadi sangat rendah sekali orang itu di mata Allah itu. Tapi kadang-kadang orangnya keren Pak, mobilnya waduh ya, motor 7 kali milih sakarepmu ya, omah gedong susun berapa? 3. Tapi kalau mohon maaf, kalau akidahnya rusak, berani sama Allah yang menciptakan tadi, dalam pandangan tauhid itu sampai syirik, di mata Allah orang itu sangat tidak ada harganya Pak, rendah sekali. Mending saya dan kita semuanya ini Pak, tidak punya rumah gedong magrong-magrong susun telu,
Montor pitu kari milih sak karepmu, ndak punya begitu, tapi akidahnya baik. Enak mana Pak? Enak montor pitu, rumah gedong susun telu, akidahnya apa? Baik. Ya cerdas sebenarnya. Jadi ini yang kita ambil itu ya logikanya tadi, gimana air itu bisa sampai ke mulutmu itu loh. Itu kalau saya perpanjang pakai bahasa ini, bukan bahasa ini, bagaimana orang sudah meninggal kamu minta itu loh. Oh malaikat aja kamu minta, tidak boleh kok sama Allah, nggak bisa menciptakan sesuatu. Ya Allah lah satu-satunya. Tak selipkan sedikit. Jangan jawab Pak ya, jangan jawab. Kalau misalkan ada anak muda bisnis, kemarin sudah saya khutbahkan di sini. Tapi biasanya orang khutbah itu hari ini sore aja sudah lupa itu biasanya. Betul Pak ya? Bodoh sampai saya. Misalkan ya Bu ya, ibu-ibu yang mungkin tidak tahu pada khutbah. Ada anak muda sukses usaha ini sukses 2 tahun 3 tahun sudah Allah memberikan rezeki itu. Lalu ayahnya atau budenya, buliknya ditanya, itu ponakan sampean kok sekian tahun sudah sukses bisa beli ini dan sebagainya, usahanya lancar. Nah sekarang pertanyaannya jangan pilih, jawabannya jangan pilih. Apakah pada umumnya masyarakat itu menjawab, oh arek iku pinter ndolek duit Pak, itu ta A atau B? Oh anak itu dimudahkan sama Allah untuk meraih rezekinya Allah. Yang mana pada umumnya masyarakat, A apa B? Saya tanya masyarakat pada umumnya kok A. Kalau jenengan? Ya mesti ae jawaban di pengajian kok. Kalau menurut tauhid Pak, yang mana Pak kira-kira Pak? Yang B. Loh gitu saja kita itu salah ya Pak. Lah kalau pinter dolek duit, terus Allah dikemanakan mau memberi rezeki itu Allah. Nah, itu kemarin saya terangkan dalam konteks Asmaul Husna. Ya, oh bukan Jumat yang kemarin, Jumat yang lalu. Maka ini disebutkan tadi ya, orang yang memohon selain daripada Allah itu diibaratkan kabasiti kafai illa kabasiti kafaihi ilal ma liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Ibaratnya orang meraih air pakai tangannya agar air itu bisa sampai ke mulutnya karena dia butuh minum, tapi nggak sampai. Hanya pakai tangan saja air. Kata Mujahid, salah seorang ahli tafsir, mengatakan yad'ul ma'a bilisanhi wa yashiru ilaihi fala ya'tihi abadan. Hanya ditunjuk-tunjuk air itu ada. Sangat amat direndahkan. Coba saya selipkan di sini. Oh, kalau begitu mestinya karena begitu pentingnya orang bertauhid dan begitu bahayanya orang bersirik, direndah-rendahkan sama Allah, mestinya para asatid, para ulama, para syekh, dakwah itu yang pertama kali dakwah apa mestinya? Halo? Itu dengan dakwah tauhid itu jawab di depan saya memang gimana? Enggak Pak, semua para ulama itu mengatakan mestinya dakwah itu dakwah tauhid dulu. Ayo jangan nurut, syahadat, sholat, zakat, puasa apa? Haji. Yang utama mana? Yang pertama syahadat. Sholat aja kalau syahadatnya nggak baik, ini bisa nggak dapat pahala. Yang bilang Nabi, rajulun yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang sholatnya diperindah karena tahu dilihat orang. Oh kalau begitu terangkan tauhidnya dulu Mas, supaya ada orang nggak ada orang sholatnya biasa saja, supaya nggak ada riaknya. Betul Pak ya? Syahadat, sholat, zakat. Surat Al-Baqarah menerangkan zakat, infak, sedekah bisa batal, nggak dapat pahala, walaupun uangnya bisa dipergunakan. Andai kata di dalam zakat, infak dan sedekah ada riaknya. Oh kalau begitu terangkan dulu apanya? Tauhidnya.
dengan berbagai macam maknanya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, ini yang tidak disebut-sebutkan di Quran. Haji ini loh Pak, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah tidak haji dan umrah, mudah-mudahan diterima sama Allah. Yang belum, mudah-mudahan dimudahkan. Itu di mikot yang dilafalkan labbaik Allahumma labbaik, terusnya apa? Labbaik la syarikalah. Jadi pandangannya para ulama, terutama Syekh Jamil Zainu ini mengatakan kalau begitu pentingnya tauhid itu kayak begitu, dan orang yang bersyirik itu sangat amat direndah-rendahkan oleh Allah, mestinya dakwah yang utama itu dakwah apa? Tauhid. Nah sekarang tak selipkan, mungkin belum tak terangkan ini. Ada judul di dalam kitab tauhid ini 10 menit lagi Pak ya? Oh, masih lama. Hah? Ya wis, terserah aja. Cuma ada penelitiannya begini, kalau ngaji subuh-subuh itu menurut universitas mana itu hasil penelitian, kalau lebih dari 60 menit itu sudah daya serapnya sudah hilang semuanya. Bener nggak Pak? Kalau di sini enggak ya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya. Ini saya sering ceritakan loh Masjid Rawdatul Jannah ini ya dengan jamaah. Saya ceritakan positifnya, keakrabannya, kebersamaannya, taklimnya, kan boleh Pak ya? Supaya mungkin yang lain-lain juga bisa sehingga semarak umat Islam itu beribadah ya. Yes. Kita lanjut Pak ya. Karena begitu pentingnya orang bertauhid itu, dan dakwanya Nabi itu adalah dakwah tauhid. Nah sekarang saya tanya, kalau dakwanya Nabi itu dakwah tauhid, orang yang mencintai Nabi mestinya mencintai apa? Tauhid. Jangan ustadznya Pak, tauhid gitu ya. Sebaliknya, orang yang membenci tauhid berarti membenci siapa? Loh, ini bukan karangan, di sini ada itu Pak. Saya ulangi, benar nggak dakwanya Nabi itu yang utama adalah dakwah tauhid? Benar kan? Berarti orang yang mencintai Nabi berarti dia mencintai apa? Tauhid. Ilmunya maksudnya apa? Dibalik, orang yang membenci tauhid berarti membenci siapa? Nabi. Nah ini ada judul Mauqiful Ulama Minat Tauhid, pandangan ulama terhadap tauhid. Lah saya langsung aja. Ada 5 variasi. Mudah-mudahan bisa diterangkan semuanya dalam waktu yang pendek. Pertama, al-qismul awal, posisi yang paling atas ulama itu. Apa? Fahimu tauhid wa ahammiyatahu wa arafu syirik wa aqsamahu wa qamu biwajibihim wa bayyanu linnas at-tauhid wa syirik wa hujjatul Qur'anul Karim wa sunnatus sahihah. Posisi yang paling atas pandangan ulama berkaitan dengan tauhid itu. Ulama yang ngerti tauhid, mengerti pentingnya tauhid, mengerti syirik, mengerti macam-macamnya syirik, lalu diterangkan kepada umat tentang tauhid dan syirik tadi. Dia menerangkan tauhid tadi dan syirik kepada umat supaya umat dapat pencerahan. Mereka tidak terjebak dalam perbuatan apa? Syirik. Ini posisi yang pertama. Nanti setelah saya menerangkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, saya tanya dan semuanya harus bisa jawab. Sanggup? Kalau tidak sanggup gak usah didengarkan Pak. Jadi posisi yang pertama saya ulangi, ulama dan ad-du'a fahimut tauhid wa ahammiyatahu wa arafu syirik wa aqsamahu faqamu biwajibihim wa bayyanu linnas wa hujjatumul Qur'an wal hadits sahih. Posisi yang paling tinggi adalah ulama yang mengerti tauhid, mengerti pentingnya tauhid, mengerti syirik dan macam-macam syirik, lalu diterangkan kepada umat, dalilnya mereka Quran dan hadis. 1. 2. Posisi yang kedua adalah ulama yang ahmilu da'wah ila tauhid alladzi huwa asasul Islam, mengabaikan tauhid. Padahal tauhid itu merupakan dasar daripada agama Islam. Lah kalau posisi yang kedua itu mengabaikan tauhid, lalu apa yang mereka terangkan? Farahu yad'unan nas ilal hukum was salat wal jihad wa ghairihim.
Ya. Lalu yang diterangkan itu cuma sholat, jihad, sosial, ini itu, duna ayyusakhihu aqaidal muslimin, tanpa meluruskan akidahnya umat. Ini posisi yang kedua. Ahmilu dakwah ila tauhid, mengabaikan tauhid. Ya, farahu yad'una nas ila hukum was salat wal jihad wa ghairihim. Lalu yang diterangkan hukum, sholat, jihad dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Duna ayyusakhifu aqaidal muslimin, tanpa meluruskan akidahnya umat. Yang kedua. Yang ketiga, al-qismu tsalits minal ulama wa du'a taraku da'wa ila tauhid. Sama sekali dia tidak menyentuh dakwah tauhid. Wa mukharabatus syirki, dan juga tidak memerangi syirik. Ngapain kok ada ulama yang tidak mendakwakan tauhid dan tidak memerangi syirik? Perhatikan, khaufam min muhajamatin nas, khawatir dicela orang, khawatir dimusuhi orang, khawatir kemudian dijauhi orang. Daripada begitu saya tidak perlu menerangkan tauhid, daripada begitu saya tidak perlu memerangi syirik. Nah, sekarang saya tanya, kalau di mana-mana, tiga saja Pak, kalau di mana-mana itu jenengan faham bahwa katanya al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris, betul Pak? Saya tanya, itu dalam posisi 1, 2, dan 3 itu yang sebagai warasatul anbiya yang mana kira-kira? Jawabannya 1. Jadi pandangan Syekh Jamil Zainu di dalam kitab ini, mohon maaf dengan segala hormat saya Pak Ustaz pakai apa disebut ulama di sini ya. Tidak semua disebut sebagai warasatul anbiya. Yang warasatul anbiya itu karena dakwanya Nabi itu dakwah tauhid yang utama. Mestinya kalau pakai cara Jawa, selama hidupnya mestinya nyangking tauhid kepada umat itu, terutama ya itu tadi. Boleh menerangkan yang lain-lain, tapi jangan diabaikan ini. Karena tegaknya segala sesuatu kebaikan itu di atas dasar tauhid, sebaliknya runtuhnya segala kebaikan itu juga karena runtuhnya apa? Tauhid. Itulah maka orang yang syirik tadi yang sangat amat direndah-rendahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum wabillahi taufiq wal hidayah, saya minta jenengan mengakhiri dengan pakai salah satu daripada ayat Al-Qur'an yang sudah saya siapkan ya. Yaitu pakai surat Al-Hajj surat 22 ayat 31. Ini jenengan pakai ini yang direndah-rendahkan berikutnya sama Allah itu. Kalau tadi diibaratkan lalat tidak bisa mengambil sesuatu, kita nggak bisa mengambil sesuatu dari lalat tadi. Lalu ibaratnya orang mengambil air yang hanya dipakai tangannya tapi tidak sampai di situ, ya, hanya lisannya mengatakan air itu. Ini agak beda lagi. Apa bahasanya Pak? Monggo surat Al-Hajj ayat 31. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah, ya, tanpa mempersekutukannya. Ya, jadi ada orang, tidak ada orang, dipuji orang, tidak dipuji orang, dilihat orang atau tidak, tetap beribadah. Itu perintahnya begitu. Namanya orang itu apa? Ikhlas. Urusan manusia itu sendiri kepada Allah. Berikutnya Pak, ini yang penting. Siapa yang bersekutukan Allah, wa may yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, bersirik kepada Allah, seperti apa kelemahannya orang itu? Monggo. Seakan-akan dia jatuh dari langit, terus lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Saya tanya, kalau ada orang dijatuhkan dari pesawat tanpa parasit, tanpa payung, ada kekuatannya nggak dia? Bisa kesana kemari orang itu? Hanya mengikuti gravitasi saja Pak ya, jatuh ke bawah kan? Apa bisa menurut kehendaknya ketika orang dijatuhkan dari pesawat tanpa parasit, tanpa payung, lalu saya tak kesana, bisa nggak kira-kira Pak? Nggak bisa.
Udah sampai ini diurusi sama Allah itu. Coba Mas, kamu lihat andai kamu jatuhkan dari sana itu. Kamu itu hanya mengikuti gravitasi saja. Andai kata ada kawanan burung yang kemudian mendorong orang itu, bisa ikut enggak? Orang yang jatuh tadi Pak? Ya bukan burung labet Pak maksudnya itu ya. Kawanan burung yang besar-besar mendorong orang itu, karena orang itu tidak punya kekuatan, didorong ke sana kan ikut ya. Atau mungkin diterpa angin, bisa enggak kecepatannya 70 km per jam itu ya. Orang itu loh kok tadi kan kesana, jatuhnya ke sini, sekarang angin ke sana ikut ke sana, sekarang anginnya ke sini. Kemungkinan terjadi enggak Pak begitu? Artinya orang yang meminta selain dari Allah itu betul-betul tidak punya kekuatan seperti itu tadi. Diterbangkan angin ke sana ya ikut, didorong burung ke sana juga ikut. Fatakhtafuhu tayru aw tahwi birrihu fi makanin sahik. Seperti yang didorong oleh angin atau didorong oleh burung tadi. Tapi orang yang bertauhid seperti panjenengan, kembalinya kepada Allah, itu kekuatan apa kelemahan? Kekuatan. Hanya saja Bu, kalau orang tidak pakai menonjolkan iman, minta kepada Allah dengan minta kepada dukun, yang jawab sesaat siapa? Orang percaya sama Allah, yakin sama Allah, minta sama Allah dengan minta sama dukun, yang jawab setelah orang itu konsultasi tanya siapa? Allah apa dukun? Nah kalau imannya kepada Allah tidak kuat, berarti orang itu percaya sama siapa? Dukun. 2023 masih ada nggak perdukunan? Nah, tapi itu bukan bahasan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan panjenengan sekeluarga saya, kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa al-fardhu majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.